Bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya Bu Guru mau absen dulu ya. Dimulai dari Bilqis. Ada Bu. Ya, Angel. Ada Bu. Ya, Ines. Ada Bu. Kemudian kalian menyiapkan, sudah disiapkan ya alat tulis, buku, pensil, sudah siap? Ya, kemudian buku siswa, buku bacaan sudah siap ya? Ya. Nah, sebelumnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Guru ini membawa apa ya? Mau apa ya kira-kira ya? Nih, Bu Guru membawa blender, kemudian bawa pisau, ada gunting, kemudian ada apa ini ya kira-kira ini? Bu Guru membawa sesuatu untuk kalian. Nah, ini Bu Guru membawa, ada yang tahu ini apa ini? Buah naga ini adalah buah hasil kekayaan alam Indonesia, terutama Banyuwangi. Jadi Banyuwangi itu adalah penghasil buah naga terbesar. Nah, ya, jadi Bu Guru tadi bawa buah naga itu karena apa? Kita nanti akan belajar tema 2, subtema 2, manfaat energi, kemudian khususnya tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat. Dan selanjutnya kita nanti juga akan belajar tentang membaca teks petunjuk. Nah, apa itu ya nanti ya? Nih, tujuan kita, pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah nanti setelah kalian belajar, setelah kita belajar bersama-sama, diharapkan nanti kalian satu, yang pertama dapat mengidentifikasi teks petunjuk penggunaan alat elektronik. Nah, sebenarnya tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Iya, sumber daya alam adalah tadi semua kekayaan alam yang berasal dari alam dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Nah, itu adalah arti sumber daya alam. Kemudian macam-macam sumber daya alam. Nah, ya, macam-macam sumber daya alam itu ada 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, ini dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Artinya, sumber daya alam yang tidak akan habis, tidak akan habis jika digunakan terus-menerus. Karena apa? Karena masih dapat diusahakan agar tetap ada atau tersedia. Nah, itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui artinya kekayaan dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan hidup manusia, tetapi tidak dapat diusahakan
kekayaan alam yang ada di Banyuwangi yang ada di daerah Pesanggaran. Selain itu, selain emas itu kira-kira ada apa lagi? Apa? Minyak bumi. Tadi sebentar, nomor 1 emas. Kemudian minyak bumi. Mbak Aulia? Batu bara. Kemudian Mbak Ines? Perak. Ya. Kemudian batu bara, perak, besi. Nah, itu contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sekarang sumber daya alam yang dapat diperbarui. Mas Jaya. Mas Jaya apa ya? Air. Air. Sekarang Mbak Kenya. Apa ya Mbak Kenya ya? Tumbuhan. Ini teks petunjuk adalah teks yang di dalamnya terdapat arahan, bimbingan, pedoman atau panduan untuk melakukan atau menggunakan sesuatu. Saya Mas Jaya. Petunjuk apa? Petunjuk menggunakan obat. Kemudian Mbak Bunga. Menggunakan sesuatu. Petunjuk menggunakan sesuatu. Mbak Bilkis. Petunjuk menggunakan peralatan. Petunjuk menggunakan peralatan. Nah, ada yang pertama petunjuk menggunakan alat ya. Petunjuk menggunakan alat termasuk ini. Ini juga alat. Kemudian itu kipas. Kemudian apa lagi? Ini pisau, ada gunting. Nah, ini termasuk petunjuk penggunaan alat. Petunjuk penggunaan obat. Nah, selanjutnya petunjuk membuat sesuatu. Nih. Nah, contohnya ada kapten tadi, ada petunjuknya. Kemudian di sini juga bawa ada mie. Di sini ada nih petunjuknya. Petunjuk membuat mie. Kemudian ada petunjuk juga membuat agar-agar. Selanjutnya petunjuk arah atau denah. Nih gambarnya. Jadi ada petunjuk arah atau denah. Ini sudah bawa itu ini undangan. Nah, biasanya di undangan atau di lain-lain tuh. Di undangan itu ada petunjuk arah atau denah lokasi. Kulit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kulit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Kemudian selanjutnya Mas Abah ya, boleh bantu Mas Abah. Sebagai salah satu bahan dari obat tradisional, kulit banyak dicari masyarakat, baik di Indonesia maupun dari luar negeri. Semakin hari, semakin banyak peminat kunyit dari negara-negara lain. Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut. Ya, nanti kalian tuliskan apa saja manfaat kunyit dari bacaan tersebut. Sini. Kemudian yang selanjutnya adalah menemukan informasi mengenai sumber daya alam lain selain kunyit tadi, sumber daya alam tadi yang sudah kita sebutkan tadi. Kamu tulis di sini beserta manfaatnya. Daya alam, satu, air, penggunaannya untuk minum dan mandi, keterangan dapat diperbarui. Dua, matahari, untuk mengeringkan baju, dapat diperbarui. Tumbuhan, untuk makanan, dapat diperbarui. Minyak bumi, untuk bahan bakar, tidak dapat diperbarui. Lima, emas, untuk perhiasan, tidak dapat diperbarui. Besi, untuk membangun gedung. Di sini Mbak Angel menjawabnya apa Mbak Angel? Untuk membangun gedung, selain untuk membangun gedung di sini yang terbuat dari besi coba diperhatikan di sekitar kalian yang terbuat dari besi. Ya? Kunci, betul nih. Kunci ini juga terbuat dari besi. Nah, mana lagi?
Apa? Peralatan rumah tangga itu juga terbuat dari besi. Ya, ini jawabannya Mbak Angel. Terima kasih Mbak Angel, tepuk tangan buat Mbak Angel. Sumber daya alam itu ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kemudian apalagi tadi Mas Arga jawab apa Mas Arga? Petunjuk tentang teks petunjuk, macam-macam teks petunjuk, ada teks petunjuk menggunakan alat, membuat sesuatu, apalagi tadi? Teks petunjuk meminum atau menggunakan obat, apalagi? Menggunakan alat. Teks petunjuk melakukan sesuatu. Iya, ada teks petunjuk arah atau denah.